Halo Kak, kembali lagi di Kata Singkat Bermakna by Loka Hands Group. Saya Derian. Hari ini kita kedatangan mami saya, Empok. Orang ngomong Empok. Empoknya Doni. Empoknya anak lah. F&B industry udah pasti tahu. The one and only pitmaster di Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Kak Hai guys. Vivian Million. So, Kak Vivi, thank you for coming. Ya kan? Sama-sama. Ini udah beberapa kali ya berarti ke Surabaya ya? 4. Ini yang keempat ke Yang Surabaya. keempat, ya. Berarti yang pertama itu yang waktu sempat take over. Ray. Oh, Ray. Ray Keisha ya. Ray Keisha yang waktu itu take over ya? Oke. Ya. Terus berarti yang kedua waktu Kak Vivi Di Tunjungan. Tunjungan. Yes. Ada kitchen take over di Tunjungan. Ya. Ya, so mungkin kita perlu info orang-orang nih. Maksudnya kayak spread the word. Oke. Sebenarnya Kak Vivi itu fokus ngapain aja sih sekarang? Oke. And your background itself, how? Sekarang fokusnya lebih ke aku ada Riung Rasa, itu backyard barbecue di Bali. Jadi sekarang aku fokusnya di Riung Rasa. Mostly in day to day operation, sama juga kita banyak event gitu. Jadi fokus di smoke and grill lah. Smoke and grill. Bermain api lah. Bermain in api. Positive way. In positive way. Oke, bermain api in positive way. Yeah. Terus Riung Rasa itu yang aku tahu udah 4 tahun ya. Yes, berarti ya. kita baru anniversary tuh kemarin. Ya. Congratulations, 4 tahun is not a short time. Yes. Ya kan? Dan Riung Rasa itu dimulai berarti kalau 4 tahun after pandemic. Exactly in the middle of pandemic sebenarnya. In the middle of a pandemic. Zaman-zaman PPKM tuh. Jadi kita buka itu di September 2020. Kalau di Bali itu benar-benar di tengah-tengah PPKM gitu. Jadi pas kita buka tuh benar-benar kayak are you crazy gitu kan buka seperti ini gitu. Tapi we try to be positive lah. I mean zaman Covid kalau kita nggak positif mau ngapain lagi gitu kan. Riung Rasa itu kalau biarin orang-orang pada tahu itu ada di daerah Jimbaran. Ada di Jimbaran. Nanti harus tahu juga kalau misalkan ke Bali ya kan. Iya, mampir karena yang sekarang in my top mind ya kan, top of mind kalau misalkan ngomong smokehouse di Bali, for now just you. Ya. Ada sih beberapa tapi thank you for the acknowledgement, bisa mampir ke Riung Rasa. Betul. Kenapa you? Karena ya I know you, terus habis itu ya kita juga in the same industry juga pasti melihat kan kayak siapa sih yang ngulik ya kan, just do for the business itself, siapa yang mendevelop, dan aku ngeliat kayak Kak Vi bener-bener kayak develop terus tuh. Sekarang lebih ke passion sih, sekarang ngejalaninnya passion banget. Jadi kalau ditanya awalnya, banyak kan yang nanya awalnya gimana sih? Awalnya sebenarnya kecemplung gitu, karena aku juga emang nggak ada background F&B gitu, sama sekali nggak ada background F&B. Jadi kalau ditanya awalnya kecemplung, tapi kalau kata Doni itu meleng dikit keterusan. meleng dikit keterusan buka gitu. Ternyata setelah aku pelajarin, aku jalanin, wow aku suka banget nih gitu. Dan si smoke ini terutama smoke ini tuh bener-bener sebenarnya teaching me a lot of things gitu, karena kita benar-benar fokus sama satu hal yang berjam-jam, bahkan bisa berbelas-belas jam, tapi juga harus multitasking, service, ada staff, ada tamu yang harus dihandle, at the same time kamu harus jaga api segala macam. Jadi benar-benar ngajarin aku buat to be a better person lah sebenarnya, dan ternyata ini hal yang aku sukain banget gitu. Nah, kalau tadi sempat mention kan kecemplung. Bahasa kasarnya kecemplung. Tapi di satu sisi dari kecemplung itu dan berjalan sampai 4 tahun is very hard, ya kan? Apalagi orang yang kalau ngomong bukan in the industry itself, apalagi ini kayak bahasanya coba-coba beruntung gitu. Betul. Tapi ya bagi semua kalau misalkan di passionin pasti jalan. Iya. Nah, apa sih yang sebenarnya menjadi kunciannya Kak Vivi kalau boleh tahu, ya kan, kunciannya Kak Vivi sampai dari awal sampai sekarang struggle is pasti banyak. Betul. Tapi yang membuat kayak nggak, this is my way, this is my path. Sebenarnya aku orangnya persisten. Aku orangnya sangat persisten, dan aku orangnya
Awal-awal tuh ya kalau diremehin tuh terlalu kasar lah katanya, tapi banyak orang yang meragukan gitu. Tapi aku tuh orangnya semakin aku diragukan, aku makin kayak I'll prove it to you gitu. Sebenarnya awalnya That's the spirit. Iya, awalnya itu. Tapi makin kesini makin lebih ke persisten dan konsisten. Gitu. Karena aku percaya bisnis sekecil apapun, kalau misalnya kita konsisten, pasti ada hasilnya gitu. Dan itu aku bisa rasain kok. Aku bisa ngomong itu sebagai bukti lah gitu, bahwa dalam 4 tahun membangun hal yang kecil walaupun susah, banyak hari-hari yang kayak anjir lah udahlah, udahan aja gitu. Tapi ternyata looking back, ternyata udah banyak ya achievement-nya gitu loh. Jadi lebih ke itu sih, konsistensi. Jadi sekarang buat menjadi orang yang belum pernah di F&B industry, habis itu masuk ke cemplung, terus habis itu sampai sekarang getting strong di 4 tahun, ya kan? Terus akhirnya mematenkan perihal konsisten. Iya. Nah, itu kan sebenarnya banyak yang nggak orang milikin poin tersebut. Kenapa itu bisa timbul di Kak Vivi? Mungkin itu talentku kali ya. Itu one of my, sama seperti aku bilang, bisnis gak bisa dipaksain. Kalau aku percaya itu, I don't know with other people. Menurut aku itu talent gitu loh. Sama kalau kita punya talent di bisnis, pasti ada yang namanya survival mode keluar. Nah, jadi membangun bisnis itu buat aku tidak hanya sekedar gue ada duit gitu kan, bisa buka ini, running lah, cukup lah buat punya mending sekian-sekian. Tapi buat aku tuh itu mencakup lebih banyak lagi. Aku adalah orang yang sangat-sangat hands on gitu loh. Jadi aku sangat hands on dan aku jujur even sampai sekarang aku lebih suka punya tim yang nggak tahu apa-apa. Gitu. Karena buat aku ketika aku ajarin shaping mereka gitu. Mungkin buat beberapa orang ada yang belajar perlu 3 bulan, ada yang 6 bulan, mungkin bahkan ada yang butuh setahun sampai dia bisa mastering satu skill. Tapi buat aku itu achievement. Kalau one day aku bisa ninggalin mereka kayak oke guys, gue mau event dulu ya ke Surabaya, minta tolong di-handle. Dan itu tidak hanya di bagian kitchen, itu masuk ke service juga. Aku ajarin mereka untuk ini regular kita, how you treat our regular, greet mereka dengan namanya mereka. Lu udah tahu makanan kesukaan mereka, tinggal bilang the usual, mau yang seperti biasa atau mau yang apa. Jadi hal-hal yang kayak gitulah yang aku harap kalau mereka nggak mungkin lah selamanya kita punya kru dengan kita kan. Itu sesuatu yang bisa mereka bawa. Legacy-ku lah, lebih ke gitu. So from your legacy itu sendiri juga membuat orang-orang itu kan sekarang apa ya, kayak ya udah nyoba-nyoba aja, nggak lama cabut, ya kan? Mengatasi itu Kak Vivi lakuin apa sih? Karena kan ya kita sendiri, I also have same page yang itu. Kita treat dari mereka yang bahwa kita nggak perlu hire yang langsung the expert. Ya apa sih yang sekarang kamu rasakan kalau punya orang yang cabut terus habis itu? Awal-awal stres sih, ibaratnya kan kasarnya biasa ada sekian jadi sekian gitu. Tapi kayaknya sekarang tuh aku udah realize bahwa this is part of the industry, this is part of becoming business owner. Jadi aku lebih, the first thing aku pasti kayak oke, tenang dulu. Apa yang bisa kita jalanin, kita pegang. Sisanya bagaimana, apakah ini bisa ke-handle dengan sekian orang atau sekian orang. Jadi sekarang lebih wise lah, nggak panik lah gitu. Ya panik sih panik, cuman nggak kayak dulu yang kayak waduh gitu, ternyata kayak gini ya, 6 bulan gone, setahun gone gitu. Dan aku juga nggak expect orang-orang buat lama. Dan itu selalu aku bilang pas interview atau apa, gue nggak expect lu di sini 5 tahun nggak gitu. But at least ketika lu keluar dari sini lu tuh udah ada yang belajar. Jadi kalau lu stay cuman sebulan 2 bulan nggak ada yang lu pelajarin, mendingan nggak usah. Gitu. From nothing to be something berarti ya. Betul. Betul. Hands juga tuh. Ada nih. Ya karena kalau kita ngomong mungkin dari secara business owner juga, ya kan. Kadang memang memikirkan about the profit itself, about the expenses itself, ya kan. Nah. Apa trik yang misalkan orang-orang itu bisa tahu kayak lo harus pasang mindset ini nih untuk membuat bisnismu ini running well sampai ya sekarang 4 tahun, ya kan? Tapi tanpa mengorbankan perihal expenses and profit yang kayak gue kepingin jalan-jalan dan lain-lain. Pertama balik lagi nih, konsistensi. Karena aku merasakan itu ketika kita konsisten ini bukan hanya sekedar you show up and that's it gitu loh, tapi konsisten dalam hal
managing your business gitu. Even kayak mulai dari purchasing, lu beli apa, lu bisa lihat hari ini, lama-lama kan kelihatan patternnya tuh, hari yang rame, hari yang mana. Jadi benar-benar kayak cost juga dijaga, segala macam gitu. Jadi sebenarnya konsisten itu susah loh, Der. Banget. Susah loh. Mungkin ada days, kita ngomongin small business ya. Mungkin ada days yang kayak sepi, then you start feeling like, ya udahlah, besok tutup juga nggak masalah gitu. Tapi kalau kamu konsisten, rain or shine, ya kan, mau sepi mau rame, ya lu ada di situ. Komitmen gitu. Itself. Ya. Nah itu juga yang berarti kan juga harus dipikirin sama ordonliner kan, itu mereka kalau mau nge-reach, ya, I mean, nggak harus kamu pernah di industri yang sama. Kamu harus terus kamu nggak bisa sukses. Betul kan? Yes. Oke. Menarik. Aku mau tanya nih, menurut Kak Vi sendiri perbedaan mindset seperti apa yang dibutuhkan waktu bekerja sebagai staff, kan pernah di industri F&B, ya kan? Dan sekarang sudah punya usaha sendiri. Sebenarnya kalau kerja di industri F&B aku belum pernah, karena aku backgroundku front office, sales dan segala macam. Tapi kita ambil mindset, mindset ketika kita jadi staff. Mungkin kalau kita jadi staff itu, kalau aku tuh lebih ke do your best for your role. Ya kan? Your role apa, ya lu lakukan yang terbaik gitu. Ketika lu jadi staff gitu. Tapi when you become an owner of business, banyak yang dipertaruhkan in line, staff, service, good review, dan yang terutama nama baik brand kamu gitu loh. Dan ini yang selalu aku tekankan sama semua orang yang let's say minta saran atau ketika aku training siapa gitu, aku selalu bilang semua bisa diajarin, tapi menjaga nama baik itu nggak gampang gitu. Banyak yang mempertaruhkan nama baik. Iya gitu loh. Jadi ya buat aku itu penting sih gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mindsetnya beda ketika punya bisnis, of course totally different, karena itu udah cabangnya udah banyak. Dari networking lah gitu, good review lah, sekedar bertanya even kita nggak di sini, nanya how is service tonight, ada delay nggak, ada komplain atau enggak gitu. Terus melihat review, kita banyak lah, cabangnya udah banyak gitu. Nah, Kak Vi kan dulu pernah ada di Dubai, ya kan? Di Dubai, it's like 7 years ya. 7 years, berarti kan sudah pernah di luar negeri, gitu, dengan cara berpikir mereka, terus culture mereka dan lain-lain. Waktu ke Indonesia, shock culture nggak? Iya, pasti. Iya. Nah, dari shock culture itu, apa yang Kak Vi lakukan sebenarnya? Yang akhirnya kan memang bertahap-bertahap membuat riung rasa, dan akhirnya kayak, wah, gue waktu di sana itu satu orang bisa kok mengerjakan 10 tas. Kalau di sini itu anggapannya satu orangnya 2 tasnya nggak beres-beres. Mau nggak mau kita harus adaptasi, Der. Harus adaptasi karena kita nggak bisa implementasikan apa yang ada di luar ke sini. Regardless how hard we try, gitu. Karena mindsetnya orang-orang juga sudah berbeda, gitu loh. Itu tidak hanya dalam pekerjaan yang dulu di sana kita bisa multitasking, or maybe di sini maybe people take things more personal, walaupun nggak ada maksud. Is it transactional is good or not? As a business owner. Menarik nih. Maybe. Apakah karena waktu dulu di sana memang berpikirannya kayak, gua harus the best role, ya kan? Terus habis itu nggak memikirkan transactional itself. Betul, karena kan ibaratnya at the end of the month you get salary, gitu kan. Mau rame mau nggak rame, that's what you get, gitu kan. Kalau sekarang lebih ke mau ngomong sustainable, nggak sustainable juga sih. Kata-kata yang tidak terlalu saya suka. Sustainable kata-kata yang tidak terlalu saya suka, tapi balance. Lebih ke balance sih, kayak gitu. Nah, karena sekarang ya, this struggle is real, memang benar shock culture itu udah pasti. Banyak yang pasti shock culture kayak, anjir nih orang bisa aku waktu di sana bisa multitask, orang yang di sana my partner bisa multitask, di sini kok enggak. It's all about the mindset, dan anggapnya mungkin apakah itu transactional. But the point yang aku tangkap dari Kak Vi itu, mau kamu transactional or not, kamu harus benar-benar give the best. Ya kan? Karena kalau di give the best, knowledge-mu pasti bakal lebih kebuka lagi. Bakal kebuka lagi, dan
it will lead you to another good way. Aku percaya itu. Aku percaya itu. Jadi aku paham at the end of the day money talks gitu kan. Siapa sih gitu, semua yang punya bisnis, semua yang bekerja, semua kan pasti at the end of the day perlu uang gitu. Kita perlu duit buat hidup gitu. Tapi kita tidak boleh melupakan part yang you need to grow. Gitu loh. Dan grow ini adalah dari belajar. Belajar tanpa perhitungan, bukan maksudnya jadi oh ya udah gratis apa gimana, enggak gitu, tapi lebih kayak open minded lah, bahwa oh gue harus belajar. Kalau gue punya ilmu ini, gue bisa setidaknya menguasai mastering satu hal ini. Maybe besok I learn Japanese di Japanese restoran misalnya kayak gitu. Tapi itu akan membuat value dari dirimu sendiri naik. Karena dia tahu, oh dia udah pernah tahu nge-smoke. Sekarang dia di Japanese sekarang gitu. We're talking about longer term, in 5 years, value kamu naik. Gitu. Nice. Give the best, value mau naik. And then the next, after value mau naik, pasti pernah kan Kak Vi kayak dianggap remeh. Pernah lah. Ya kan? Semua orang pasti pernah dianggap remeh. Dan aku kepingin orang-orang itu kayak pingin tahu mindset Kak Vi untuk men-turns orang-orang yang menganggap remeh itu kayak ini siapa sih Pitmaster, ini siapa sih ini dan lain-lain, buka warung dan lain-lain. Tapi men-turns itu jadi kayak this is me. Mungkin the first year aku nggak pada pemikiran itu ya, Der. Aku little bit down dan berpikir kayak can this place survive without the shadow of my husband, gitu kan. Sampai ke momen yang I'll show them gitu loh. Ya lu lihat gitu loh. Dan sekarang aku sudah, ya aku nggak besar kepala pas segala macam, tapi dengan I think 4 tahun ini aku sudah doing almost 70 event. That's not easy loh. 75 berarti setahun. Ya memang tidak setara yang chef-chef kelas besar, tapi dari 70 itu pengalaman yang aku dapat itu sudah more than 4 years menurut aku, karena kamu masuk ke kitchen orang, kamu mengenal kru dari restoran lain, different venue, different equipment, different market, setiap kamu event seperti itu di different city juga gitu loh. Jadi itu pengalaman yang buat aku nggak akan bisa diganti dengan duit lah kasarnya gitu. Dan itu pun tidak bisa didapatkan kalau aku hanya berdiam dan tidak belajar dan mengambil challenge itu gitu loh. Ya. Karena semua orang sekarang juga maunya instan. Ya kan? If you want a easy part, you can do it. Tapi lu mau jadi apa nextnya, or goal lu apa gitu loh. Gitu. Ya, menarik. Ya sekarang seneng lah kalau kemana-mana ya udah mulai ada lah yang kenalin kita gitu. Ya, it's a good feeling gitu bahwa oh ternyata pekerjaan gue di-recognize. It's not me, but what I do gitu. It's not Vivi sebagai Vivi, tapi kayak oh ini Vivi yang ini gitu. Jadi it's a good feeling. Ya, kemarin kita juga cerita-cerita kayak Vi yang dulu nge-smoking seperti apa, sekarang udah the whole metodenya udah berubah. Very excited untuk improving pasti banyak dan nggak mau keluar nggak mau di zona nyaman. That's a good things ya kan. Itu as a kita yang mungkin membuild bisnis itu pun juga nggak boleh sampai ada di zona nyaman. Betul. Benar. Karena kalau bikin zona nyaman jadinya apa Kak Vi? Ya udah kita nggak grow. Buat aku itu gitu loh. Aku suka challenge juga. Gitu. Jadi kan setiap kita mau pop up juga kan market juga beda-beda segala macam gitu. Aku berusaha atur kayak what next? Aku bikin apa? Oh mereka konsepnya lebih seperti ini, lebih seperti ini kayak gitu. Jadi aku suka challenge sih gitu ya. Suka aja. Ngomong-ngomong perihal Pitmaster, Kak Vi ini kan sekarang the one and only Pitmaster in Indonesia yang aku tahu ya, aku itu. Tapi ya itu banyak, tapi yang banyak memang, tapi ya the one and only yang benar-benar the real one. Semua bisa pasang nama title chef. Jangan ini lu ngomong gini nanti jadi ini apa namanya? Kok pro kontra? Biasa. Ya gimana lagi? Ya kan ini kan persepsi kita. Persepsi kita. Dan orang semua bisa menitlein chef dan lain-lain, tapi kan ngomong-ngomong perihal kayak Pitmaster, ada nggak keinginan kayak wah gue kepingin bareng event smoke bareng sama si Pitmaster ini nih? Ada dong. Top of mindmu siapa? Di mana nih? Di luar negeri. Di luar negeri.
Jujur ya, maksudnya aku belajar smoke ini kan mentor aku orang Texas. Oke. So I heard a lot about barbecue di Texas gitu. Yeah. Bagaimana mereka bilang itu bahwa dia kaget karena culture di Indonesia itu sendiri-sendiri gitu. Sementara kalau di Texas itu mereka lebih ke it's their culture. Tiap minggu semua orang barbecue. So Darian bikin barbecue this week in your house. Minggu depannya di rumahku. Jadi mereka selalu bilang, dan dia ajarin aku, Vivi, you have to share the smoke spirit. Gitu loh. If someone ask you something with a good intention, help them. Gitu. Dan itu yang aku berusaha lakukan sekarang. Ya nggak semua orang juga datang ajarin karena at the end of the day kita bisa melihat apakah orang ini genuine dia mau belajar atau ada, karena belajar gini juga kan nggak, ya I know you also doing smoke before kan, nggak bisa sekali dua kali. Every smoke itu bakal ada challenge-nya masing-masing. Challenge dari cuaca, challenge dari smoker, dari daging pun, dari kayu pun tuh challenge-nya banyak. Jadi bukan sesuatu yang bisa lu nge-smoke sekali dan like I'm a pit master, nggak bisa kayak gitu. Tapi satu idol bisa aku masak telur, I'm a chef. Betul. Idol aku sampai sekarang itu Tutsi. I mean, she's old already, she's 83 or 85. So kalau aku bilang aku mau collab sama dia, rasanya nggak mungkin gitu loh. Tapi or maybe makan ke sana untuk makan ke sana itu aku kebetulan kan kita ada merch ya. Jadi banyak teman-teman kita dari community yang berbaik hati tanpa diminta, mereka pakai merch kita tiba-tiba di Franklin, tiba-tiba di Jerman, Chef Wayan juga waktu itu tahu-tahu di somewhere di Amerika gitu segala macam. Jadi aku merasa kayak ya udahlah ya, bajunya nyampe dulu gitu. Tapi aku memang aku banyak baca, aku banyak menghabiskan malam-malam tuh buat review, lihat Pinterest, reference, apapun itu yang bisa aku develop buat diri aku. Tapi ya aku pengen banget. Aku juga ingat di Snow Barbecue itu ada Clay Cogill namanya, itu salah satu pitmaster juga selain Tutsi, dan itu punya kelas gitu. Dia punya kelas barbecue segala macam. Ya, gue sempat ngomong juga sih kayak kapan ya bisa gitu loh, kayak untuk experience itself gitu. Karena aku ngelihat juga nonton di Netflix segala macam, dan itu benar-benar kayak wah ini gila sih gitu, ini umur segini ya, I'm not young juga ya gitu. Mungkin kalau sekarang umurku masih 20, 25, wow lagi merekah-merekahnya gitu ya kalau bunga gitu kan. Jadi sekarang tuh aku melihat dia kayak, can I be like Tutsi? Can I still do this when I'm 60? Iya kan gitu. Dan tapi itu kayak memacu gitu kan. Ini gila banget sih, dia cuman pegang smokernya gini kayak udah gitu. Dan dia masih kerja. Dia masih kerja di sekolahan. Dan dia mulai shift jam 2. Dan kita di sini ngeluh kayak long hours. Nge-smoke-nya 14 jam. Jadi kayak gitu. Ya, back again, title itu nggak bisa kita cap diri kita sendiri di earn, makanya aku bilang you are the one and only pitmaster I know, ya kan? Kayak gitu. Amin. The next question. After Riung Rasa, what's next? What's next? Waduh, ini pertanyaan jebakan atau gimana nih? What's next? Apa ya? The next event mungkin ada yang paling dekat next event? Bulan ini udah nggak ada, karena kebetulan September kemarin kita penuh event sampai selesai anniversary. Rame banget. Bulan depan itu apa ya? November, sepertinya aku ada demo di Sail bareng Mas Rada. Planning ke depannya sedang dipikirkan. Growth for sure gitu loh. Tapi sedang dipikirkan ke arah mana. Karena jujur kalau ditanya sekarang aku tidak mau buka cabang. Mau franchise atau buka branch gak di mana gitu, itu memang tidak ada di kamusku. Jadi aku pengennya ya yang sekarang Riung Rasa itu roots-nya kan. Stay at this gitu. Tapi untuk growth kita bisa pikirkan yang lain kayak gitu. Tapi growth itu pasti ada lah. Dipikirkan lah. Dan itu pasti ditunggu-tunggu sama orang-orang. What's the next action from Kak Vivi, ya kan? Maybe Surabaya? Maybe Jakarta? Maybe. Anyway, aku juga mau tanya juga perihal last question about Surabaya. Kenapa Surabaya? Karena kan sekarang udah berapa kali, 4 kali ke Surabaya, pernah take over, terus jalan-jalan dan lain-lain.
menurut Kak V sendiri seberapa besarnya sih kayak potensinya Surabaya as a F&B industry and as a business owner? Sebenarnya aku udah pernah dengar juga nih di kata-kata kamu yang terakhir nih. Sebenarnya ini yang kamu bilang masih hijau kan. Ini lagi menggeliat. Lagi mulai kayak mapping lah bahwa Surabaya itu can be a F&B scene juga gitu loh. Jadi aku lihat di sini, cuman mungkin kalau yang aku lihat aku nggak tahu ya, karena aku kan kesini datangnya sebentar-sebentar. Memang sekarang tuh lagi giat-giatnya lah orang buka ini. Cuman aku nggak tahu di sini tentang komunitasnya, the F&B community itu yang aku belum tahu. Mungkin karena aku cuma sebentar-sebentar, tapi kalau di Bali tuh kita very strong. Nah, aku nggak tahu nih. Jakarta very strong. Mungkin aku yang nanya ke kamu di sini ada nggak sih kayak gitu? F&B industry kalau kita ngomong as a chef. Kita kan kalau Jakarta banyak ya. Iya, Jakarta banyak. Jakarta chef-chef, terus habis itu Bali chef-chef. Surabaya masih belum mau. Masih ya, gua tanya daging dong kalau masih belum mau tahu info. Oh, itu purchasing gua. But that's a struggle itself. Tapi I mean I hope dengan sekarang berkembangnya juga itu bisa kebuka buat mereka kayak very open. I mean, your market that's your market, our market is my market. Gak usah saingan perihal harga dan apapun, tapi saingan produk lah, ya kan, give the best for the customer. Itu yang customer yang sekarang market memang terbentuknya seperti itu. Ya hopefully nanti dengan berkembang komunitasnya bisa open juga, bisa saling support in a good way, support in a good way. Gitu sih. So anyway I hope dari sini dapat juga motivasi dari Kak V. 4 tahun ke build. It's not easy, easy at all. The consistent, give the best for your role. Itu, whatever itu. Commitment. I just wish you all the best for your next project. Same to you, Der. Ya kan? Projectnya banyak nih Bapak ini. Thank you untuk waktunya mampir Meleng sini. Dikit project baru. Meleng dikit apa lagi nih? Ya kan? Thank you. See you next time. Thank you.